Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Hari ini abang bagian lagi buat bagian firman Tuhan. Tapi sebelum itu adik-adik, abang mau ngingetin lagi nih. Seperti yang kita tahu, virus corona semakin lama semakin meningkat di Indonesia. Sekali lagi abang ngingetin, jangan keluar rumah kalau itu nggak penting. Mau buat main ke rumah temen kek, mau buat main temen kek. Pokoknya jangan keluar rumah ya, biar kalian bisa sehat agar tidak terkena virus corona. Nah adik-adik, hari ini abang ingin membawakan firman yang berjudul Hosana bagi anak Daud, yang ayatnya itu terambil dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang tertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu ya Tuhan hingga pada saat ini Tuhan, sehingga kami bisa sehat sampai sekarang ya Tuhan, terhindar dari virus corona yang menyakiti Indonesia ini ya Tuhan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami ingin mendengar firman Tuhan ya Tuhan, berkati kami Tuhan saat mendengarkan firman Tuhan Tuhan, agar firman Tuhan yang akan kami mendengarkan ya Tuhan bisa berguna bagi hidup kami, berguna bagi hidup kami ke depannya ya Tuhan. Tapi sebelum itu ya Tuhan, berkatilah teman-teman kami ya Tuhan yang sedang terkena virus corona ya Tuhan, agar mereka bisa sehat dan bisa berkumpul bersama kami ya Tuhan. Tapi sebelum itu ya Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan, agar kami bisa layak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, karena renungan hari ini terambil dari Matius 21 ayat 12 sampai 17. Mari kita buka Alkitab kita dan mari kita baca Matius 21 ayat 12 sampai 17. Abang bacain ya. Matius 21 ayat 12 sampai 17. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mengusir semua orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Ia membalikan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, dan mereka disembuhkannya. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mukjizat-mukjizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Lalu mereka berkata kepadanya, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar. Belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian? Lalu ia meninggalkan mereka dan pergi ke luar kota, ke Betania, dan bermalam di situ. Nah, adik-adik, abang mau bagi firman nih. Bait Allah adalah tempat berdoa, di mana dijadikan menjadi sarang penyamun. Ya, udah salah guna kau, ya kan? Padahal kita tahu sendiri, bait Allah itu adalah tempat untuk berdoa dan untuk menyembah Tuhan. Tapi kenapa ya pada saat itu orang-orang menggunakan tempat itu sebagai sarang penyamun, pedagang, dan lain-lain? Padahal kita tahu dong, rumah Allah loh. Itu rumah Allah, rumah pencipta kita, Allah Bapa kita. Tapi kenapa sih itu digunakan oleh para penyamun-penyamun itu? Nah, itu kan adalah rumah doa dan tempat belajar firman Tuhan. Ya harusnya kita tahu dong, tempat pedagang di pasar, di Bukalapak gitu, misalnya Shopee, ya lain-lain lah. Pokoknya nggak cocok banget kan, pasti kan misalnya tempat suci gitu, itu kita pakai untuk tempat berdagang. Nah setelah itu kan itu kan harusnya kan buat berdoa, tapi justru malah ngaco tempatnya, malah buat berdagang. Di bait Allah, Yesus mengajarkan dan melakukan mukjizat yang menyembuhkan orang-orang buta dan timpang. Timpang itu artinya nggak bisa berjalan ya adik-adik. Yang datang ke bait suci, maka berseru-serulah orang banyak di bait Allah, termasuk juga anak-anak yang berkata, Hosana bagi anak Daud. Ternyata ada orang yang nggak senang dengan mukjizat itu. Waduh, mereka itu adalah ternyata adik-adik yang nggak senang, justru yang kita nggak sangka-sangka. Justru yang nggak senang adalah imam-imam besar dan ahli Taurat. Mereka menganggap bahwa kehadiran Yesus akan mengurung wibawa mereka. Mereka takut nih, bahwa ya kan bisa kita tahu ya, kayak contohnya imam-imam gitu ya, mereka merasa paling tinggi, mereka merasa paling suci, mereka merasa paling hebat.
di tempat tersebut. Ketika Yesus datang, mereka gentar, mereka takut mereka terkalahkan dengan Yesus, mereka takut mereka kalah, mereka takut mereka akan direndahkan. Maka dari itu, karena mereka ketakutan, mereka marah kepada Tuhan Yesus. Itulah yang membuat para ahli Taurat semakin benci, karena mereka tahu bahwa Yesus mengajarkan banyak materi kepada banyak orang. Sudah bisa menyembuhkan orang sakit, terus mereka takut semua orang akan berdalih kepada Tuhan Yesus dong, ya kan? Karena mereka takut kewibawahan mereka akan dikalahkan oleh Tuhan Yesus. Makanya mereka semakin marah kepada Tuhan Yesus. Nah, disitulah mulai mereka berpikir bagaimana caranya agar mereka bisa membinasakan Yesus. Disitulah yang membuat para ahli Taurat semakin benci dan mencari cara untuk menyingkirkan Yesus, sampai akhirnya kita tahu mereka ingin menyalibkan Yesus. Demikianlah orang yang tidak mengenal dan percaya bahwa Yesus adalah Mesias Anak Allah akan selalu menganggap bahwa Yesus itu adalah ancaman dan mengganggu kehidupannya. Tetapi orang percaya kehadiran Yesus selalu dinanti-nantikan. Dimanapun itu, kapanpun itu, mereka akan selalu menantikan Yesus. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan turun ke bumi dan akan menjadi penyelamat. Ingat adik-adik, abang ingetin lagi nih, karena Tuhan Yesus itu ingin kita sebagai anak-anaknya untuk menantikan Dia turun dalam hati kita. Seperti yang kita tahu, orang percaya kedatangan Yesus adalah kebahagiaan ataupun dan sukacita. Orang yang menyadari dirinya berdosa dan lemah mengharapkan pertolongan Kristus. Tapi orang yang merasa benar seperti Mama tadi, itu adalah menolak kehadiran Tuhan Yesus di dalam hidupnya. Nah adik-adik, mengenai yang tadi adik-adik, maaf ya abang ketinggalan yang soal tempat pedagang-pedagang tadi. Abang mau ngertiin adik-adik, itu juga pembelajaran bagi kita adik-adik. Kita sebagai orang-orang Kristen adik-adik wajib menjaga kebersihan dan wajib menjaga kesucian tempat kita di gereja. Buat adik-adik nih, contohnya abang nggak mau apa-apa ya. Buat yang contohnya buang sampah sembarangan di gereja, suka ngayarnya di gereja, tolong ya adik-adik dikurangi ya, karena kita tahu itu rumah Tuhan. Sebuah rumah akan tampak indah jika rumah itu bersih dan rapi, bukan rumah itu isinya sampah, isinya berantakan, amburadul. Oke adik-adik, maka dari itu kita harus menjaga kebersihan gereja. Kita aja nggak mau kan rumah kita dikotorin, apalagi Tuhan adalah Allah kita. Tidak mungkin dong kita yang main ke rumahnya, mengotori rumahnya tanpa mempertanggungjawabkan jika rumah Tuhan menjadi kotor. Oke adik-adik, oke segitu dulu firman dari abang. Abang minta maaf ya misalnya ada salah ngomong atau sebagainya, karena abang juga manusia, semua orang bisa salah. Untuk sebelum itu, mari kita tutup renungan ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang tertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas berkat dan rahmat-Mu Tuhan hingga pada saat ini Tuhan, sehingga kami bisa mendengarkan tadi Tuhan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk firman yang tadi kami dengarkan Tuhan, semoga firman itu bisa masuk ke dalam hati kami ya Tuhan, dan bisa berguna bagi kehidupan kami nanti ya Tuhan. Tapi sebelumnya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan untuk teman-teman kami Tuhan, saudara-saudara kami Tuhan di seluruh dunia Tuhan yang terkena penyakit corona Tuhan, berkatilah mereka Tuhan, berikan kekuatan dan kesabaran Tuhan untuk menghadapi virus corona Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk para garis-garis depan Tuhan, dokter, suster yang menangani pasien-pasien penyakit corona Tuhan, berikan mereka kekuatan, ketabahan Tuhan, dan kesabaran Tuhan untuk menghadapi virus corona ini Tuhan. Biar virus corona bisa hilang Tuhan, dan bagi yang terkena Tuhan bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing Tuhan. Dalam sebelum itu Tuhan, ampunilah segala dosa dan kesalahan kami Tuhan, agar kami bisa layak untuk menerima berkat-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, udah